Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang senantiasa memberi kita nikmat iman serta sehat walafiat. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini yaitu TOT ke-8 dengan tema pelatihan pengembangan aplikasi mobile. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta dan pemateri yang telah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Sinta Dewi Kurniawati selaku moderator yang akan memandu rangkaian kegiatan TOT ke-8 hari ini. Gimana nih teman-teman, udah pada siap belum buat TOT ke-8 ini? Boleh nih ketik satu-satu jika sudah siap di kolom chat Zoom ya. Wah, terlihat sudah siap banget nih kayaknya. Dihimbau juga kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Sebelum dibuka acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Tanpa berlama-lama lagi, acara TOT ke-8 saya buka. Karena acara telah dibuka, yuk kita sama-sama kenalan dulu nih dengan pembicara kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bang Handrian Wibisono? Boleh untuk kakak operator ditampilkan CV-nya. Bang Andrian merupakan mahasiswa UNJ dari Prodi Ilmu Komputer angkatan tahun 2021. Beliau memiliki banyak pengalaman yang sangat luar biasa, seperti membuat internal website, multi-user, admin dashboard, dan membuat database website pada tahun 2021. Lalu membuat dokumentasi alur penggunaan website yang terintegrasi pada tahun 2020 serta membuat fitur baru pada website dan menerapkan solusi baru untuk website pada tahun 2020. Bang Andrian ini juga memiliki kemampuan seperti bahasa pemrograman dan database management system. Oke. Halo Bang Andrian, apakah sudah terhubung? Halo, halo. Sudah. Bang Andrian gimana nih kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini kalau boleh tahu apa aja nih Bang? Seperti biasa sih, proyekan, magang, dan eh, organisasi. Atau gitu aja sih. Insya Allah terdengar sangat produktif sekali ya Bang Adrian ini. Semoga segala usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar ya Bang. Amin, terima kasih. Oke, gimana nih Bang? Apakah sudah siap untuk pemaparan materinya? Sudah, sudah. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke sesi pemaparan materinya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dicatat ya poin-poin pentingnya, karena di akhir acara akan ada pengisian resume. Pada Bang Adrian, dipersilakan untuk sesi pemaparan materinya selama 60 menit ya Bang. Nah, oke. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat Bang. Oke, baik. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Henry Wisono izin sharing nih ke teman-teman tentang mobile app development dengan Flutter gitu. Oke, jadi pertama-tama mungkin kita coba samakan persepsi dulu ya tentang apa itu mobile app development. Jadi mobile app development atau pengembangan aplikasi mobile adalah proses pembuatan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat mobile
Dan aplikasi mobile ini tuh biasanya memanfaatkan koneksi jaringan untuk berfungsi dengan cloud computing. Nah, dalam eh, dalam pasar dunia ini ada dua platform yang besar lah gitu. Yang kita tahu gitu, ada Android dan juga iOS. Nah, Android ini dari Google dan iOS dari Apple. Yang mana dua platform ini tuh bersaing ketat sampai hingga saat ini gitu. Nah, eh, mobile app development dalam dua platform ini itu berbeda teman-teman. Itu jadi untuk pengembangan aplikasi untuk iOS dan Android ini melibatkan SDK-nya, terus alat-alatnya, terus bahkan bahasa pemrogramannya itu beda-beda gitu. Jadi misalkan eh, Android nih, Android itu dia itu kan open source ya. Maksudnya kalau kalian mau membuat operating system baru pakai Android itu bisa gitu. Misalkan kalian ingin membuat WNJOS atau MyOS gitu. Itu bisa tuh pakai Android karena memang sifatnya open source dan juga eh, kalian hanya perlu menyetujui persyaratan dari si Google-nya gitu. Kalau mau buat OS dari Android, contoh OS dari Android itu kalau misalkan eh, kalian tahu misalkan HP Xiaomi ataupun Samsung itu OS-nya itu base-nya itu Android kayak gitu. Mungkin eh, sekarang kita ke iOS ya. iOS itu punya Apple dan iOS itu kan tertutup ya, gitu sumbernya. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai iOS gitu, karena memang iOS ini kan didesain eh, oleh Apple dan dia tidak membuka lisensinya eh, untuk bisa dipergunakan secara bebas gitu. Jadi eh, makanya kalau misalkan kita pakai HP iOS sama HP Android itu kelihatan banget gitu bedanya gitu. Nah, makanya dari fitur-fitur yang disediakan dari masing-masing platform ini itu tuh udah beda banget gitu. Nah, jadi proses-proses dari pengembangan aplikasi mobilenya otomatis juga berbeda kayak gitu. Oke. Oh, nah ini ada persebaran market share lah, market share atau berapa sih banyak orang yang make uh, operating system yang populer di dunia gitu. Misalkan kita lihat di Indonesia. Di Indonesia itu operating system Android itu menempati peringkat atas, diikuti dengan Windows dan iOS dan Linux. Sedangkan begitupun kalau kita lihat dari ini ya, market share dunia ya. Android itu menempati peringkat pertama, kemudian diikuti Windows, iOS, dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pasar eh, Android ataupun iOS di Indonesia ataupun dunia itu memang sangat-sangat besar gitu. Apalagi kita ketahui pengguna smartphone di dunia itu sangat-sangat banyak gitu. Jadi eh, inilah pentingnya sebenarnya ya. Kenapa kita harus belajar mobile app development ini? Oke, eh, nah ini ada step-step untuk pengembangan mobile apps. Yang mana ini sebenarnya lebih umumnya aja sih. Nah, yang pertama itu ada ideation.
Nah, jadi di ideation ini kita itu harus apa ya, tahu dulu nih tujuan kenapa mobile apps ini dibuat kayak gitu. Misalkan eh, app ini kita buat untuk media pembelajaran. Nah, itu berarti fitur-fitur ataupun UI-nya dan metode pengembangannya itu akan berbeda gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada analytic and market research. Jadi eh, sama gitu kayak tadi. Setelah ideasi kayak aplikasinya itu tujuannya untuk apa sih? Terus visi misinya itu untuk apa sih? Nah, selanjutnya itu ada analisis dan market research. Jadi eh, kita tuh perlu cari tahu juga kalau aplikasi ini tuh nanti berguna nggak ya untuk banyak orang gitu. Atau nanti kayak ada nggak sih yang bakal pakai layanan ini gitu. Jadi memang sebelum kita tentunya saja melaunching, kita perlu mendefinisikan hal-hal seperti ini gitu. Nah, setelah kita idenya udah jadi, terus kita udah analisis nih uh, target pasarnya, terus target marketnya dan sebagainya macam dan segala macam. Nah, kemudian kita lanjut ke platform selection. Nah, platform selection ini kita milih nih kira-kira dari daya pasar yang kita teliti sebelumnya, kita cari tahu sebelumnya, apakah lebih cocok menggunakan mobile atau menggunakan website atau menggunakan website tapi berbasis Android atau dia tuh pakai ini aja, pakai nggak usah pakai cross platform atau misalkan pakai Android aja, nggak usah pakai iOS karena bla 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 kayak gitu. Nah, setelah kita nentuin platform, nah itu kita nentuin UI UX nih. Jadi UI UX itu merupakan salah satu hal yang penting gitu. Kayak kalian mau nggak sih kalau misalkan kalian nih bikin kalian nih download app pemerintah misalkan, terus kayak desainnya tuh jelek gitu, pasti orang-orang kan pada males ya. Dan gak hanya itu kan UI user interface, ada lagi UX itu user experience. Nah, kalau user experience itu kan tentang bagaimana si user ini ini ya nyaman dengan aplikasinya kayak tombolnya jelas, terus fungsinya jelas. Nah, kalau misalkan user experience-nya jelek juga, nah itu kayak apa ya? Kayak orang tuh nggak mau make gitu. Kayak ini kenapa sih ini apa warnanya kok nggak sesuai atau fungsinya nggak sesuai kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi ini udah ideasi udah bagus, terus marketnya udah dapet, terus seleksi platformnya udah tahu nih mau pakai platform apa, terus UI UX-nya udah ada. Nah, terus selanjutnya ke proses development. Nah, di proses development ini tuh ada beberapa tahap juga sebenarnya, kayak pengembangan koneksi ke jaringan atau back end-nya, terus kemudian ada pengembangan tampilan atau front end-nya, yang mana front end dan back end ini sebenarnya tergantung platform lagi nih. Ini tergantung platform apa yang mau dipakai. Misalkan mau pakai platform misalkan mau pakai web Android aplikasi mobile berbasis website, nah itu beda tuh developernya sama yang native ataupun yang cross platform tuh. Nah, kalau misalkan tadi app development eh, sudah kita lewati tahapnya, kemudian ke tahap testing. Nah, testing ini banyak nih testing nih. Testing tuh ada testing kualitas,
Kualitasnya maksudnya tuh dari app-nya ini benar-benar tahan 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 apa ya? Tahan serangan enggak gitu? Atau jangan-jangan mudah dibobol nih, data-datanya mudah diambil gitu? Atau malah jadi malah bikin kerugian gitu ke kitanya sebagai pembuat aplikasi gitu. Nah, kalau misalkan dari mediasi udah bagus, analisis pasar udah jelas, kemudian milih platform udah jelas, UX udah bagus, development juga udah kelar gitu, eh, udah oke lah gitu, dan di testing juga udah oke. Nah, selanjutnya adalah eh, publish, kita deploy ke Play Store ataupun App Store atau eh, store-store yang lain kayak gitu. Nah, ini biasanya eh, ini tahap 7 tahap yang sering banget ada di proses development aplikasi mobile kayak gitu. Oke, tadi kan saya nyebut ada native, ada cross platform, ada hybrid, ada progressive web apps. Nah, tapi kita tuh belum tahu tuh apa sih tuh apa itu natif, apa itu cross platform. Jadi ada 4 pendekatan atau metode pengembangan utama ketika membangun aplikasi mobile. Nah, yang pertama itu ada yang namanya native application. Nah, native application ini itu ditulis dalam bahasa pemrograman dan kerangka kerja yang disediakan oleh pemilik platform dan berjalan langsung di sistem operasi perangkat seperti iOS dan Android. Jadi seperti yang saya bilang tadi tuh di awal, iOS dan Android itu kan beda banget ya kalau kita lihat ya. Jadi ketahuan tuh user Android sama user iOS gitu. Nah, karena memang alat yang digunakan, bahkan bahasa pemrograman yang digunakan itu pun beda. Nah, native aplikasi ini adalah suatu cara pengembangan ataupun suatu aplikasi yang mana memang hanya ditujukan untuk salah satu platform saja. Misalkan kita ingin buat aplikasi, targetnya apa? Targetnya iOS. Ya udah, kita hanya bangun aplikasi untuk di iOS saja, di Android enggak gitu. Jadi nggak muncul, nggak bisa dia dijalankan di Android, hanya bisa di iOS. Itu natif aplikasi, hanya bisa jalankan di salah satu OS operating system. Oke, Pengen selanjutnya di ada depan situ ya gimana ya? oke. Selanjutnya ada cross platform application. Jadi cross platform application ini dapat ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja yang berbeda. Namun aplikasi ini tuh dikompilasi lagi nanti menjadi aplikasi asli yang berjalan langsung di sistem operasi perangkat. Jadi kalau cross platform ini itu tuh gini, kita buat buat aplikasi nih, aplikasi mobile. Tapi itu dia tuh bisa ini loh, bisa dijalanin di iOS ataupun Android gitu. Jadi kita tuh kayak buat satu kode nih. Kita nggak usah buat yang untuk khusus iOS ataupun khusus Android. Kita cuma buat satu aja, satu code, tapi bisa untuk dua-duanya gitu. Jadi cara kerjanya itu mereka tuh pakai bahasa bahasa tertentu ya. Nah, kemudian ada framework, framework atau kerangka kerja buatan aplikasi. Nah, kemudian nanti tuh dikompil. Maksudnya dikompil tuh apa ya? Bahasanya itu nanti diproses lagi, diproses lagi. Nanti eh, ada ini ya, ada mesin mesin translate gitu. Jadi nanti diproses, ditranslate ke bahasa masing-masing operating system gitu. Jadi alhasil ini tuh bisa dijalani di dua platform atau lebih kayak begitu. Nah, kemudian ada
hybrid web aplikasi. Jadi hybrid web application ini dibuat dengan teknologi standar web seperti JavaScript, CSS, dan HTML, dan kemudian digabungkan sebagai paket instalasi aplikasi. Nah, ini berbeda dengan native aplikasi atau aplikasi asli gitu. Aplikasi hybrid, hybrid web application ini bekerja pada wadah web yang menyediakan waktu proses browser dan jembatan untuk API perangkat asli melalui ada mesin yang namanya Apache Cordova. Jadi untuk hybrid web aplikasi ini kayak ada beberapa aplikasi yang tanpa kalian sadari itu tuh sebenarnya tuh kayak uh, browser gitu. Jadi dia tuh dibuatnya pakai teknologi web kayak JavaScript, CSS, HTML dan lain-lain. Nah, kemudian dia tuh kayak di apa ya? Dimasukin ke sebuah wadah, yang mana wadah itu memungkinkan supaya webnya itu bisa diotomatisasi, bisa dibuka eh, di Android, di mobile, di smartphone gitu. Nah, untuk hybrid web application ini karena apa ya? Karena pada dasarnya dia itu adalah web gitu, web yang dimasukin ke wadah supaya bisa dijalani di smartphone. Jadi pada dasarnya dia tuh bisa dijalani di mana saja, maksudnya bisa dijalani di iOS, Android, atau bahkan di aplikasi desktop, bisa dijalankan di desktop, Windows dan lain, karena pada dasarnya mereka adalah web. Nah, oke, selanjutnya ada progressive web application. Nah, atau yang sering disebut PWA. Nah, PWA ini menawarkan pendekatan alternatif terhadap pengembangan uh, aplikasi smartphone itu dengan melewatkan pengiriman toko aplikasi dan pemasangan aplikasi. PWA ini adalah aplikasi web yang memanfaatkan serangkaian kemampuan browser seperti bekerja offline, menjalankan proses latar belakang, dan menambahkan tautan ke layar beranda perangkat untuk memberikan pengalaman pengguna seperti aplikasi. Nah, tadi kan ada hybrid web aplikasi ya, yang mana itu web terus dimasukin wadah, terus bisa dijalankan di smartphone. Nah, kalau PWA ini sebenarnya mirip-mirip, tapi PWA ini dia ini lebih apa ya? Lebih lebih menyatu gitu dengan smartphone-nya gitu. Bahkan dia tuh bisa bisa dijalanin di offline gitu. Kalau website hybrid web itu kan harus online ya, karena web itu ada ataupun bisa diakses karena dia tuh terhosting di suatu server dan kita harus online untuk mengakses websitenya. Nah, kalau POA ini dia tuh lebih canggih gitu. Dia tuh bisa jalanin aplikasi itu secara offline dan ada beberapa fungsi smartphone yang bisa dijalanin di PWA ini gitu. Dan PWA ini nggak pakai ini ya, jadi dia tuh pakai teknologi web juga gitu. Jadi ini memberikan pengalaman pengguna seperti pakai aplikasi beneran gitu. Nah, tentunya dari keempat metode ini itu ada kelemahannya masing-masing gitu. Misalkan kita lihat contoh natif aplikasi. Kita lihat kelebihan dan kelemahannya ya. Kalau natif aplikasi ini itu kelebihannya tentunya aplikasi ini tuh sangat matching gitu eh, dengan operating sistemnya gitu. Misalkan si Apple ini punya fungsi apa ya? Misalkan punya fungsi untuk eh, prosesnya lebih efisien. Dia ada fungsi untuk melakukan proses aplikasi lebih efisien. Nah, itu kalau misalkan kita pakai notif aplikasi yang berfokus pada satu uh, operating system aja, nah itu bisa lebih maksimal. Aplikasinya bisa bekerja lebih efisien di operating system tersebut. Gitu. Jadi aplikasinya tuh aplikasi iOS banget ya, ataupun aplikasinya tuh Android banget nih kayak gitu. Karena mereka tuh kayak membawa
fungsi iOS-nya dengan fungsi operating sistemnya dengan sangat maksimal kayak gitu. Nah, memang minusnya kalau natif aplikasi ini, ya dia hanya bisa dijalankan di satu OS aja, satu operating system aja. Jadi kalau iOS ya jalanin di iOS, nggak bisa di Android kayak gitu. Nah, kalau cross platform, kelebihannya itu dia itu tentu dia bisa jalanin di Android dan iOS. Yang mana kalau bisa di Android dan iOS tentu saja pendapatannya kan pasti lebih gede ya. Kayak marketnya mereka tuh dapat, market Android dapat, market iOS dapat gitu kan. Pendapatan pun meningkat. Tapi memang kalau misalkan apa ya, si aplikasi ini punya fungsi yang nggak cocok dengan operating sistemnya, nah itu ribet tuh. Misalkan dia tuh punya fungsi hmm, yang efisien dijalankan di Android tapi nggak efisien di iOS. Nah itu udah jadi konsekuensi gitu. Jadi nanti ya bisa jadi namanya jomplang dan lain-lain. Jadi jomplang tuh maksudnya di Android bagus, tapi di iOS biasa-biasa saja atau bahkan tidak memuaskan. Kayak gitu. Nah, kalau hybrid web, nah ini hybrid web nih sama nih, maksudnya dia bisa menjangkau pasar lebih. Tapi hybrid web ini memang apa ya, cocoknya hanya untuk menampilkan data aja gitu. Kalau misalkan karena dia apa yang berbasis website dan bahkan tidak menggunakan fungsi fungsi eh, yang ada dalam operating system, ya dia ya hanya kayak web tapi jalanin di Android aja, di smartphone aja kayak gitu. Nah, kemudian kalau progressive web apps, progressive web application atau PWA ini kelebihannya ya pertama dia menjangkau market yang luas karena bisa dipakai di Android, bisa dipakai di iOS. Kemudian ya dia bisa apa ya, walaupun dia web tapi dia bisa menggunakan beberapa fungsi smartphone gitu, kayak bisa jalanin di offline dan lain-lain. Kelemahannya ya lagi-lagi ini dia berbasis web jadi nggak maksimal kalau di smartphone gitu. Dan ya semua ada plus minusnya sih, tergantung kalian mau bikin apa sebenarnya. Oke, kita lanjut. Di sini kenapa sih Flutter gitu? Oke, kita cerita dulu ya. Flutter itu apa sih? Nah, Flutter ini itu toolkit antar muka pengguna atau UI dari Google. Jadi ini Flutter itu yang buat Google untuk membangun aplikasi untuk perangkat mobile, web, dan juga desktop dari satu basis kode atau dari satu source code. Nah, jadi Flutter ini bisa digunakan nih di berbagai platform kayak iOS, Android, Windows, Mac, atau bahkan Linux, Ubuntu gitu. Jadi memang Flutter ini termasuk dalam uh, cross platform aplikasi. Itu jadi bisa digunakan di berbagai perangkat gitu. Nah, kenapa kita pakai uh, Flutter gitu? Jadi Flutter ini adalah salah satu solusi terbaik untuk mengembangkan aplikasi untuk Android dan iOS tanpa perlu menulis kode yang berbeda untuk setiap platform. Tadi kan yang seperti saya bilang ya, kalau misalkan kita mau bikin kalau native itu walaupun dia tuh matching banget dengan operating sistemnya, tapi dia ya apa ya nggak bisa dipakai di operating system lain gitu. Kalau iOS ya iOS, Android Android. Nah, tapi kalau Flutter dia itu dia ini bisa dipakai di
Android dan juga iOS gitu. Jadi kita cukup nulis sekali gitu, tapi bisa dipakai di kedua platform dan dengan menggunakan fitur Android yang lebih fitur smartphone yang lebih dalam lah istilahnya. Gitu. Jadi kalau kalian mau menjangkau market Android ataupun iOS dan keduanya tuh, nah itu bagus nih pakai Flutter nih. Nah, versi smartphone dari aplikasi ini itu berfungsi sebagai aplikasi natif sejati pada perangkat Apple dan Android dan dikompilasi untuk platform masing-masing sebelum publikasi. Nah, jadi kenapa Flutter ini ataupun kenapa cross platform semacam Flutter ini bagus karena kodenya itu nanti dikompil gitu, dikompil menjadi bahasa pemrograman yang sesuai dengan operating sistemnya. Dengan kata lain, Flutter ini dapat menjangkau bagian-bagian smartphone yang apa ya, yang dalam lah gitu daripada yang berbasis web kayak gitu. Dengan uh, plusnya, Flutter ini cuman nulis sekali doang gitu. Gak perlu nulis untuk semua platform yang ingin kita tuju. Dan Flutter ini tidak memerlukan modul runtime ataupun browser seperti hybrid web dan uh, PWA tadi. Oke. Untuk Flutter sendiri kelebihannya itu pengembangan aplikasi yang lebih mudah dan lebih cepat karena kita apa ya nulis sekali tapi bisa dipakai di Android dan juga iOS gitu. Terus yang kedua custom design yang sangat-sangat luas. Kemudian yang ketiga itu performanya tidak kalah dari aplikasi natif. Yang keempat adalah open source. Jadi Flutter ini gratis guys. Nah kekurangan Flutter ya ini karena teknologi ini yang relatif baru ya. Relatif baru jadi dia ini belum banyak nih third party yang mendukung gitu. Walaupun kalau saya lihat sekarang ya udah lumayan banyak sih kalau misalkan yang umum-umum tuh lumayan oke. Dan kekurangan Flutter satu lagi adalah output aplikasi ini berkurang cukup besar sih karena dia compile compile Android sama iOS gitu. Jadi ya itulah apa salah satu konsekuensi jika kita ingin meraih eh, dua dua operating system dengan hanya sekali code gitu. Pasti ya aplikasinya ya sedikit berkurang besar lah gitu daripada aplikasi natif dengan fungsi dan fitur yang sama. Oke, sekarang kita bahas requirement ya. Nah, untuk melakukan pengembangan aplikasi Flutter ini, requirement-nya itu ada hardware, ada software requirement, ada juga knowledge requirement. Hardware-nya itu CPU, minimal core-nya 4, tapi rekomendasi core-nya itu 8. Kemudian untuk RAM-nya itu minimal banget tuh 8. Sebenarnya 4 atau 6 sebenarnya saya pernah nyoba bisa tapi sangat tidak direkomendasikan karena laptop Anda akan macet ya. Tapi kalau 16 RAM-nya bagus. Untuk displaynya ya sebenarnya displaynya basic sih. Maksudnya Full HD itu udah cukup untuk uh, pengembangan aplikasi pakai Flutter ini. Dan kemudian untuk storage-nya itu minimal banget 4 giga gitu. Untuk software requirement-nya itu disarankan Windows 10 dan ke atas, Windows 10 ke atas. Kemudian atau Mac OS bisa, atau kalau misalkan kalian ada yang pakai Linux, itu Linux Ubuntu 20.04 long term support. Terus Git, kemudian Visual Studio Code yang Visual Studio ini beda sama VS Code ya.
Visual Studio itu untuk nanti menginstal C++-nya sebenarnya. Oke, kemudian ada Android Studio. Nah, Android Studio ini sebenarnya rekomendasi sih, tapi tidak tidak kalau misalkan laptop kalian nggak kuat, nggak apa-apa sebenarnya. Karena Android Studio ini sebenarnya untuk ngebuat SDK aja, source development kit. Karena kalau kalian tidak dari Android Studio biasanya lama sih di Visual Studio Code itu. Nah, untuk knowledge requirement-nya ini tuh mengetahui Dart. Jadi Flutter itu kan apa ya? Framework ya. Nah, basicnya itu uh, bahasa pemrograman itu Dart gitu. Jadi minimal tahu Dart dan juga object oriented programming. Hanya saja memang apa ya? Terasa basic programming itu sebenarnya cukup ya. Walaupun jika memenuhi kedua opsi ini lebih baik gitu karena istilahnya apa ya paten gitu lah ya pengetahuannya. Oke, kita eh, akan langsung coding aja guys ya. Oke, mungkin saya stop share dulu. Oke, apakah sudah terlihat layar Visual Studio Code-nya? Sudah, Kak. Oke, eh, ya mungkin teman-teman kalau misalkan apa ya, di sini saya nggak uh, mendemonstrasikan cara instalasinya karena itu udah banyak di internet gitu. Atau nanti boleh kalau misalkan ada kesulitan boleh hubungi saya sih. Oke, kita langsung coding aja gitu. Nah, oke. Kalau di saya udah terinstall Flutter-nya ya. Jadi sebetulnya kalau untuk install,
kalau misalkan kalian mau install Flutter-nya, nah ini kalian bisa cari aja sih kayak Flutter gitu di Google. Nah terus klik yang ini, flutter.dev. Oke, di sini ada halaman Flutter-nya, ini get started aja. Nah, kalian pilih nih, kalian tuh developnya tuh di kalian tuh sekarang tuh lagi pakai apa? Kalian misalkan OS kalian Windows, dan kalian pakai Mac OS kah atau dan lain-lain. Nah, ini kita pilih Windows misalkan. Kayak sekarang saya di Windows. Nah, terus eh, Flutter tuh kan bisa apa ya? Memang bisa di web, bisa untuk aplikasi desktop, bisa Android. Nah, untuk di sini kita pilih aplikasi pertama gitu yang mau kita tampilin gitu. Jadi nanti untuk default kita pilih aplikasi Android. Oke, di sini ada sistem requirement yang tadi saya infokan ya. Nah, kalau misalkan requirement-nya terasa sudah memenuhi ataupun minimal banget itu sudah memenuhi minimum, nah itu kalian bisa eh, pilih nih pakai VS Code untuk install ataupun pakai eh, instalan Windows secara manual gitu. Tapi saya sarankan sih pakai yang VS Code aja karena biar lebih mudah aja gitu. Nanti hmm, untuk instalasinya mungkin nanti next next aja gitu. Terus ikutin aja di sini kayak clone Flutter, eh, terus kalau misalkan proses nanti dia kan download download ya. Setelah proses download selesai, nanti pilih path-nya, kalian mau naruh path-nya itu atau apa ya, directory penyimpanan Flutter di mana. Nah, nanti ya overall sih tinggal klik yes yes aja sih ya. Nah, tapi kalian harus punya Android SDK-nya, yang mana ya kalian harus download Android Studio gitu. Nah, Android Studio-nya apa ya? Sebenarnya memang Android Studio kan butuh ini ya, butuh resource yang tinggi kayak RAM-nya harus tinggi dan lain. Tapi kemarin saya coba di laptop saya yang di bawah minimum itu kalau untuk misal SDK aja bisa gitu. Eh, untuk instalasinya sebenarnya ya lumayan panjang sih tapi gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, setelah ke download semua nanti kalian klik daftar dokter. Kemudian pastikan ini udah kecentang semua seperti itu. Oke, kita langsung ke ngoding aja guys. Oke, untuk eh, untuk pertama kali kita membuat project ataupun setiap kita membuat project itu perintahnya itu flutter create misalkan apa nama project kita misalkan eh this is module ataupun misalkan ini deh aplikasi media pelajaran misalkan kita apa ya aplikasi yang aplikasi sederhana untuk menampilkan eh, materi-materi misalkan apa ya kuliahku misalkan. Nah ini kita tunggu aja nih lagi loading dia.
Oke, sudah udah kebuat. Ini kita CD kuliah itu. Oke, ini biar kita masuk ke direktorinya, kita ketikin aja. Ketik. Oke, udah masuk. Nah, kalau udah masuk sini, kita ketik veteran. Nah, karena kita nggak ada emulator untuk, misalkan aja, misalkan kita mau apa ya? Untuk emulator sendiri harus sebenarnya harus install Android Studio ya. Di sini saya udah install, tapi kalau kalian misalkan nggak install Android Studio dan nggak ada emulatornya, sebenarnya kalau misalkan untuk ngecek aja, untuk ngecek itu kalian bisa pakai website, bisa pakai tampilan website. Jadi klik dua, saya kan pakai browser Chrome ya, klik dua. Oke ya, kan dekatan ya. Terus lagi ya, screenshot. Oke, oke. Kalau lihat kanan di kanan ini dia tuh ada website ya. Dia dia di Chrome. Ini semua website, tapi karena ini hanya dalam mode debug ataupun mode percobaan, jadi bisa jalankan di website. Untuk percobaannya, begitu. Hanya untuk tujuan pengetesan bisa dijalankan di website. Nah, oke. Ini adalah aplikasi pertama, Flutter pertama kita. Nah, sebenarnya untuk eh, membuat tampilan dan lain-lain itu memang banyak banget library-library-nya. Nah, mungkin contohnya itu, eh, nah ini teman-teman mungkin bisa ke halaman, teman-teman cari aja di tutor material. Nah, di sini ada nih kayak ada widget katalog. Nah, widget itu apa sih? Oke, kita kembali dulu ke PPT-nya ya.
Nah, eh, widget itu apa sih sebenarnya? Nah, eh, di Flutter, widget itu adalah sebuah komponen yang mana bisa berupa icon, button, dan sebagainya yang membentuk sebuah tampilan atau kerangka aplikasi. Keseluruhan dari aplikasi yang terlihat pada layar itu merupakan kumpulan widget. Nah, misalkan di aplikasi contoh kita ini. Nah, ini tom tombol tambah yang di sini tuh ini widget nih. Nih, kalau klik, nah, berubah. Nah, ini widget. Dalam artian ini adalah bagian dari komponen yang ada di Flutter itu. Jadi semua komponen yang ada di Flutter kayak eh, icon, button, ini widget gitu. Oke, eh, ini aplikasi contoh kita di kanan. Nah, kemudian apalagi langkah kita. Nah, kalau teman-teman kalian lihat, teman-teman lihat di sini ada folder lib ya, folder lib. Nah, ini sebenarnya adalah pusat dari codingan kita, itu di folder lib ini. Nah, kalau kita lihat di main.dart, nah ini mungkin kelihatannya banyak ya. Tapi eh, Dart ini Flutter ini kan pakai bahasa Dart ya. Nah, dia ini pakai konsep yang namanya object oriented programming gitu. Tahu teman-teman di sini kalau pernah belajar Java ya itu pakai object oriented. Nah, kalau dilihat sini ada void.main. Nah, void.main ini sebenarnya kayak apa ya? Kode semua itu dieksekusi di void.main. Void main gitu. Jadi semua kode dari atas nih, dari atas sampai bawah gitu. Itu dieksekusi lewat void main ini. Oke. Nah, di void main ini kita lihat ya. Kita di sini run app apa? Cons may app. Nah, cons may app itu may app ini apa? May app ini komponen. Jadi kelas kalau kita lihat sini kelas may app, ini artinya apa? Komponen my app gitu. Nah, nah ini override, kemudian ada widget. Nah, fitur ini kan berbasis widget ya tadi ya. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, jadi widget itu tuh bisa berupa bisa apa ya? Berupa material-material ataupun perintilan-perintilan yang ada di dalam eh, aplikasi ini gitu kayak tombol ini ini widget nih. Nah, jadi bisa dibilang kalau di Flutter tuh kayak kumpulan widget lah. Sini ada title aplikasinya, terus temanya, ada ada warna dan lain-lain. Nah, untuk saat ini karena waktu terbatas juga, mungkin saya akan demokan ya kayak gimana sih apa sih apa sih yang minimal harus kalian tahu untuk membuat tampilan Flutter gitu. Nah, eh pertama-tama mungkin kita hapus dulu aja nih komenannya untuk melihat Flutter tuh kayak apa sih aslinya. Oke, jadi coba kita baca ya. Jadi ini kelas MyApp, artinya komponen MyApp yang mana extends stateless widget. Nah,
stateless widget. Nah, ini ada istilah baru nih, stateless widget. Nah, stateless widget itu, nah, di sini ada keterangannya. Stateless stateless widget. Nah, stateless widget ini adalah widget yang mempunyai sifat tidak akan berubah gitu. Ketika disebabkan oleh interaksi user maupun variabel dan nilai yang ditentukan. Stateful widget. Nah, sedangkan ada lawannya nih, stateless, uh, tidak berubah. Lawannya adalah stateful, state yang berubah. Nah, kalau stateful ini adalah widget yang mempunyai sifat dinamis. Widget ini dapat berubah dengan adanya interaksi user maupun variabel dan nilai yang ditentukan. Contoh, kembali, stateless. Oke, kita lihat stateless, komponen yang tidak akan berubah. Komponen MyApp dengan status widget, cuma tidak berubah. Oke, isi stateless widget ini apa sih? Yang pertama, isinya ada title, ada warna, dan pengaturan atau konfigurasi lainnya. Yang mana kayak warna ataupun titlenya, nah ini nggak akan berubah nih. Dalam artian tidak berubah karena kita nggak mau dirubah karena memang user kita tidak memberikan user itu kehendak untuk berubah title aplikasi kita ataupun warna yang ada di sini nih, yang Flutter demo homepage kan ada background warnanya. Nah, ini kita tidak mengendaki user untuk merubah warna ini nih, warna ungunya nih, makanya kita jadiin aja stateless widget gitu kan, dimana artinya si warna ini tuh nggak bisa dirubah gitu, status widget. Ini color scheme, colors di purple. Nah, ini kan title, ini untuk temanya. Nah, ini untuk home. Home dalam artian eh, halaman yang pertama kali muncul gitu. Nah, di sini kita tulis apa? My homepage. Nah, my homepage adalah ini. Ini my homepage. Nah, komponen my homepage ini adalah stateful widget. Stateful widget yang mana komponen yang bisa berubah-ubah gitu. Nah, perubahannya itu kita bisa lihat ini state my homepage. Kemudian nah ini void increment counter. Di sini set state counter plus plus. Nah, di sini ini nih dideklarasikan kalau counter yang mana integer ini value-nya 0. Nah, di sini terus ada fungsi di mana kalau menjalankan fungsi increment counter eh, variabel eh, underscore counter ini dia tuh nilainya bertambah. Nah, kira-kira ini counter yang mana nih? Maksudnya ini komponen yang mana? Yang terus bertambah. Nah, seperti yang kita duga ini adalah komponen ini. Gitu ya. Nah, nah, ini adalah stateful widget di mana komponen ketika diklik ataupun ada interaksi user dia itu bisa bertambah gitu value-nya. Dalam artian ini tidak bersifat tetap gitu. Oke, kita balik lagi. Biasanya ya, kalau dalam proses development mockup Flutter ini ya, biasa kita bikin halaman pages, halaman pages ya. Terus misalkan ada home.html.
Oke, nah untuk permulaan biasanya saya ketik STL, nah ini udah otomatis bonus. Oke, STL, nah dia ada ini nih, ada otomatisnya atau otomatis sintaksnya. Nah ini kalian kalau mau otomatis sintaks bisa, dia ada. Nah ini, kalian di extension ini Dart dan filternya dinyalain aja. Misalkan membuat sebuah page ya, footer stateless. Nah kalau kita, ya ini nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan kalau kita misalkan nih home-nya itu kita ganti. Jadi ini harusnya ganti ya. Jadi home page. Terus ini. Oke, ini type widget. Oh, oke. Nah, jadi ini kita refresh ya. Nah, ini oh, ini harus di render ulang biasanya. Itu bisa klik F5 sebenarnya ataupun FN5. Berarti harus diulang. Oke, dan untuk proses buildingnya ini memang agak lama ya. Jadi harus ditunggu. Nah, teman-teman lihat di sini ini kosong ya. Karena memang apa? Halaman home belum kita buat apa-apa. Jadi kosong gitu. Dan tidaknya apa yang ada di kita coba ubah di sini tuh berhasil gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat di atas kanan atasnya ada kayak banner debug ya. Itu kita coba hilangin dulu dengan cara eh, oke, udah hilang.
Oke, untuk main mungkin cukup di sini. Kemudian kita ke home. Nah, di home ini kita akan mulai eh, menyusun tampilannya ya. Oke, jadi memang tampilan di Flutter ini memang eh, cukup banyak gitu. Nah, jadi eh, saya sangat sarankan kepada teman-teman gitu yang apalagi yang baru mulai coding gitu. Kalau coding itu bukan hafalan, jadi ya sekali-sekali memang eh, harus dilihat-lihat gitu. Karena memang ya betul nggak bisa dihafal. Gitu. Oke, coba di sini. Oke, coba sih kita kasih scaffold. Jadi scaffold itu kayak komponen untuk membuat apa ya suatu. Nah, ini udah ada scaffold itu kayak apa ya dia? Dia itu kayak bagian untuk membuat suatu screen ataupun untuk apa ya? Membungkus membungkus suatu elemen seperti itu. Scaffold terus coba di sini kasih background color. Kalau oke, paling di UI untuk body. Sebenarnya untuk body ini banyak banget ya tipenya ya. Tipe-tipe body dalam eh, Android gitu. Kalau kalian misalkan lihat layoutnya Instagram itu kan beda ya sama kalau kalian pakai layoutnya misalkan apa? Eh, pakai layout game gitu. Kayak misalkan game apa gitu atau aplikasi galeri gitu. Kan beda kan? Kayak dia tuh ada yang fokus ke satu layar, maksudnya dalam satu kolom ada yang dia tuh banyak banget kolomnya. Nah ini list view ini mau cangkupannya luas. Nah misalkan uh, dan juga kalau misalkan apa ya, teman-teman bingung nih, oh ini kenapa error nih, kenapa merah nih, ini bisa di hover aja di sini terus kelihatan kayak oh apa sih yang error gitu kayak misalnya structural moving cons. Oke, berarti karena cons ini kalau misalkan di pemrograman itu kayak nilai yang tetap, jadi ini kita harus oke, ini hilang. Nah, karena untuk menghemat waktu ya teman-teman. Mungkin di sini saya akan pakai, saya akan jelaskan saja kode yang sudah saya buat ya. Oke, kita mulai dari kita mulai dari eh, scaffold tadi yang di sini.
secara garis besar ya, app bar kita Flutter itu tuh kita mainnya komponen gitu. Jadi komponennya itu kayak apa ya? Misalkan button, ada kan kalau misalkan kalau app itu ada button, ada tombol, terus ada pop up, terus ada navigasi dan lain-lain. Nah, kalau di Flutter itu kita nyebutnya komponen. Jadi semua itu terpisah, nanti kita satu-satuin kayak main Lego. Nah, contoh di sini kayak app bar. Nah, komponen app bar itu nih, ini komponen app bar itu ada di sini. Komponen app bar nih kayak titelnya misalkan eh, kita membuat teks misalkan, berarti ini konteks teks terus isinya apa? Misalkan kita. Nah, ini kita bisa kasih style ya, kayak teks stylenya itu kan warna hitam. Weight-nya apa misalkan bold, background color-nya warna apa, terus dan lain-lainnya. Yang mana ini itu kan bisa cek lagi nih di dokumentasinya, yang mana memang banyak banget kayak gitu. Nah, terus kalau kita mau ini bar, terus ini ada teks, ini berhenti di sini nih, teks. Nah, kemudian bar ini backgroundnya apa? Dia tuh warna putih, terus dia, nah selayaknya apa ya? Selayaknya Android kita tuh bisa nentuin ini juga loh, nentuin sensor apa dan nanti reaksinya kayak gimana. Misalkan kayak on tap itu adalah diklik gitu. Terus ada on scroll tuh kalau di scroll. Nah itu kita bisa nentuin efek-efek gitu juga. Misalkan ke, nah, kayak on tap ini di klik gitu. Nah terus nah di sini kita bisa nambahin juga kayak aset-aset yang ingin kita masukin gitu. Kayak icon dan lain-lain. Nah itu ada di folder assets. Nah ini sebelumnya udah saya masukin ya, kayak ada icon arrow, ada icon-icon yang lainnya yang mana formatnya SVG yang biasa digunakan dalam proses apa, development biasanya SVG. Nah, tapi memang kalau misalkan kita mau upload SVG itu di Flutter ada library khusus yaitu SVG Picture. Nah, untuk SVG Picture nih dia nggak bawaan Flutter, jadi kita harus download. Downloadnya itu nggak langsung dari browser atau tempat lain. Jadi kita bisa coba cek di pubspec.yml di sini. Nah, di sini ada info tentang dependensi ataupun library yang digunakan. Nah, di sini misalkan apa ya? Flutter SVG. Nah, di sini saya udah install Flutter SVG, tapi kalau ini mau kalian mau install, kalian tuh nggak bisa download langsung gitu. Jadi harus eh, kita coba cari di sini. Oh, kita aja atau oh, oke, temu. Nah, habis itu delete
installing Flutter FCG. Kita klik ini aja nanti copy ke clipboard. Habis itu tinggal buka terminal. Kita tinggal buka terminal. Nah, ini aja. Klik and nah kayak gini downloadannya. Nah, kalau kalau istri saya kan udah ada nih ya. Jadi tulisannya already in independence. Kalau misalkan belum nanti di teks dari email ini. Oke, tadi di folder app bar nih sebenarnya kita hanya buat kayak nah, ini mungkin saya contohinnya ya. Oke, oke, saya akan coba compile lagi. Oke, jadi nah app bar ini untuk yang tadi di atas nih. Nah ini kuliah kita. App barnya kayak apa ya? Kayak istilahnya kalau kalian ada aplikasi Note gitu kan itu kan kayak ada judulnya itu. App bar itu lebih lebih ke arah apa ya? Eh widget widget untuk ini sih yang paling atas gitu yang biasanya menginfokan kayak kalau kalian di WA gitu kalau misalkan paling atas kan itu kayak ada tulisan WhatsApp terus ada icon foto search dan titik tiga nah kayak gitu app bar itu dalam apa ya dalam dunia development ya biasa bar itu kayak tempat untuk melakukan fungsi-fungsi settingan sih gitu. Jadi app bar itu bisa kayak kalian mau setting username dan lain-lain dari situ. Atau naruh judul di sini kayak gitu di dalam aplikasi nama aplikasi. Nah, nah sebenarnya untuk custom design ini apa ya luas banget sih, luas banget. Oke, nanti kita kita terusin. Saya udah buat search file. Search file ini tuh isinya biasa eh, halaman search gitu. Jadi saya di sini kasih margin, di sini kayak saya kasih box decoration yang mana ini adalah shadow. Saya kasih shadow. Terus di sini saya kasih teks. Terus misalkan search mata kuliah gitu. Terus kita kasih icon dan lain. Saya kasih border, padding. Nah ini sebenarnya mungkin agak agak ini ya asing gitu. Tapi kalau misalkan kalian biasa di development web dan lain-lain, mungkin ini sudah nggak asing lagi. Nah ini search filenya sudah jadi. Jadi search file ini saya buat eh, kayak ya fungsinya sebenarnya untuk search sih. Tapi ini hanya tampilan. Jadi seperti yang sudah kita
buat tadi ada eh, ada kata-kata search mata kuliah, terus saya kasih icon juga tadi di sini, icon search, terus icon filter, kayak gitu. Dan ya mungkin karena waktunya sudah mencukupi, nah mungkin nanti saya akan bagi source code saya mungkin untuk menjadi referensi eh, nanti kalian dalam membuat aplikasi gitu. Nah, kan kategori kan sebenarnya kayak banyak juga gitu ya. Kayak misalkan gimana sih kalau misalkan data kita itu punya 1.000 data ataupun 500 ataupun 1 juta data. Kan nggak mungkin kalau kita buat desain satu-satu gitu. Kan di sini kita buat kayak kotak satu-satu gitu kan. Kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu kalian ada yang namanya model ataupun aset tetap. Aset aset nah ini lip models. Nah, ini kayak isinya tuh kayak apa aja sih kayak eh, jadi kan buat ke template gitulah. Selain misalkan kayak kayak ataupun ini contohnya ya, contohnya kayak, nah kalian jadi kayak ada kategori model di model jadi isinya kayak isinya template sebenarnya isinya kayak name-nya, icon pad-nya, box color-nya nanti di sini tuh kayak di lagi kayak istilahnya ya, lebih kayak bener sih di template kayak kalian siapin aja kayak kalian siapin bahan-bahan yang mau ditampilkan kemudian nanti di halaman home ini nanti kita tampilkan gitu. Nah, ini fungsi dari get initial info jadi kayak tadi kita di sini di initial info itu fungsi untuk menjabarkan dari model kategori tadi ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini di sini nih kategori untuk halaman rekomendasi dan lain. Oke, nah nanti kan saya bagikan source saya. Nah, ini contoh dari eh, penggunaan Flutter secara sederhana lah. Ini baru bagian desainnya aja ya. Belum nanti networkingnya dan lain-lain. Nah, itu nanti lebih seru lagi sih. Nah, ini mungkin saya coba gimana kalau di Medium. Nah, sebenarnya untuk menjalankan emulator seperti HP gini ini memerlukan apa ya? Daya komputasi yang agak tinggi ya. Makanya saya jarang bisa nih bisa ya. Tapi sebenarnya ada cara lain gimana cara kalian bisa render hasil dari renderan ke HP kalian. Untuk tesnya sebenarnya butuh HP sendiri sih. Kayak macam.
Oke, sepertinya ini akan menjadi terlalu lama ya, karena untuk emulator butuh eh, komputasi yang eh, jadi untuk ya biar kalau apa ya, sekedar ngetes doang mah apa-apa sih di browser. Solusinya sih seperti itu. Atau kalau misalkan kalian mau langsung app, sebenarnya kalian pakai kabel USB. Di HP kalian nanti jadiin developer mode, nah itu bisa tuh dites di HP kalian. Ya, tapi untuk karena apa ya? Dalam foto aplikasi ini kan biasanya trial and error. Jadi lebih eh, kalau hanya untuk proses development, untuk biar nggak berat-berat, pakai app browser dulu aja. Walaupun tetap lama sih. Oke, oke, mungkin eh, sekian ya presentasi dari saya. Eh, Sebenarnya masih banyak, masih panjang lagi prosesnya, tapi terbatasan waktu mungkin saya hanya bisa sharing sampai sini gitu. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa hubungi saya aja. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Andrian. Keren banget nih teman-teman materi yang sudah disampaikan oleh Bang Andrian. Boleh nih untuk teman-teman kalau menurut kalian materinya keren, kasih reaction tepuk tangan di kolom chat Zoom ya. Ayo kita ramaikan nih teman-teman karena materinya sangat keren banget loh. Oke, berarti mantep banget ya ini teman-teman dan sangat bermanfaat juga nih dalam menambah pengetahuan kita mulai dari penjelasan tentang mobile app development, market share operating systemnya, step-step pengembangan mobile app-nya, pendekatan pengembangannya, penjelasan tentang Flutter sebagai mobile app development, kekurangan dan kelebihan, serta cara codingnya. Nah, pastinya teman-teman juga udah nggak sabar nih buat kasih pertanyaan seputar pengembangan aplikasi mobile yang sudah disiapkan. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi dokumentasi yang akan dilakukan selama 15 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung ataupun boleh juga melalui kolom chat Zoom. Dipersilakan ya teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand.
Ini teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand dan ajukan pertanyaannya langsung kepada yang ahli di bidangnya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penjelasan dari Bang Andrian yang sudah sangat berpengalaman nih tentunya. Baik, mungkin untuk yang mau bertanya, eh, bisa langsung ke medsosnya Bang Andrian. Nanti mungkin bisa ditaruh di kolom chat Zoom. Jadi kita lanjut saja ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi penyerahan sertifikat pemateri kepada kakak operator dipersilakan untuk menampilkan sertifikat pematerinya. Kepada Bang Andrian, mohon diterima ya Bang sertifikatnya. Oke, terima kasih. Oke, untuk sesi dokumentasi dipersilakan kepada kakak operator. Eh, saya satu, dua, baik, sekali lagi. Dua, baik, terima kasih kepada Bang Andrian atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan nampaknya waktu juga sudah semakin sore dan sudah saatnya acara ini berakhir. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dihimbau untuk mengaktifkan fitur kamera dan tunjukkan senyum terbaik ke kalian. Kita tunggu hingga pukul 17.59 ya. Ini buat teman-teman boleh diaktifkan fitur kamera ini. Baik, mungkin untuk kakak operator bisa dipimpin. Oke, baik. Untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, kepada kakak. Oke, terima kasih kepada kakak operator yang telah melakukan sesi dokumentasi. Terima kasih juga kepada Bang Andrian atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat meningkatkan motivasi belajar kita dan dapat bermanfaat bagi kita serta orang di sekitar. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini hingga saat ini. Dan terakhir, saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman untuk mengisi resume pada link yang sudah disediakan dan akan di-share oleh teman-teman panitia pada grup WhatsApp. Dan pengisiannya hanya sampai 1 Juli 2024. Nah, jangan lupa untuk mengisi resume ini dengan baik juga dan secara maksimal karena nantinya akan ada pengumuman peserta terbaik bagi teman-teman yang memiliki resume terbaik. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara.
Saya, Sinta Dewi Kurniawati, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di TLT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bang Andrian.